Aku merawat ibuku selama 5 tahun. Tapi saat beliau meninggal, justru aku yang disalahkan. Namaku Dinda. Umurku 19 tahun. Aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Kakak pertamaku Rina, lalu Bagas dan Maya. Mereka semua sudah menikah dan tinggal terpisah. Tinggal aku yang masih di rumah bersama ibu dan ayah. Ibuku, Bu Sari, terkena stroke sejak aku kelas 1 SMA. Setengah tubuhnya lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengurus diri sendiri. Sudah 5 tahun, ibu hanya terbaring di tempat tidur. Ayahku Pak Rahmat bekerja sebagai petani. Setiap pagi beliau ke sawah, sore baru pulang. Penghasilan tidak besar, tapi cukup untuk makan dan biaya obat ibu. Sejak ibu sakit, otomatis aku yang merawatnya. Aku memandikan ibu. Aku membersihkan ketika ibu buang air kecil dan besar. Aku menyuapi makan. Aku mengganti pakaian dan spray yang kotor. Awalnya aku sering menangis, tapi lama-lama aku terbiasa. Karena bagiku, ini bukan beban. Ini ibuku. Kakak-kakakku jarang pulang. Kalaupun datang, hanya sebentar. Mereka sering berkata, "Yang sabar ya, Din. Kamu kan masih muda, masih kuat." Tapi tidak pernah ada yang benar-benar tinggal untuk membantu. Kadang aku lelah. Kadang aku iri melihat teman-temanku kuliah, bekerja, punya waktu bebas. Tapi setiap kali melihat ibu menatapku dengan mata yang tak bisa berkata-kata, aku tahu beliau butuh aku. Ayah selalu setia. Entah kenapa, aku melihat cinta yang luar biasa dari ayah untuk ibu. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah walau hidupnya berat. Sampai suatu malam, ibu tiba-tiba sesak. Tubuhnya panas tinggi. Aku panik. Ayah langsung membawa ibu ke rumah sakit. Ibu masuk ruang ICU. Aku hanya bisa menangis di luar ruangan itu. Tapi yang paling menyakitkan, bukan hanya kondisi ibu. Kakak-kakakku datang ke rumah sakit, dan bukan memberi semangat. Rina menatapku dan berkata, "Kamu sebenarnya ngurus ibu yang benar nggak sih?" Bagas bilang, "Jangan-jangan karena kamu nggak becus, ibu jadi begini." Kalimat itu seperti menghantam dadaku. 5 tahun aku merawat ibu. Tanganku yang membersihkan kotorannya. Mataku yang kurang tidur menjaganya. Hatiku yang menahan lelah. Tapi di mata mereka, aku tetap salah. Beberapa hari kemudian, dokter keluar dari ruang ICU. Ibu tidak tertolong. Saat itu rasanya duniaku runtuh. Bukan hanya karena kehilangan ibu, tapi karena aku merasa sendirian. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang berkata, "Dinda sudah melakukan yang terbaik." Aku hanya bisa memeluk tubuh ibu yang sudah dingin, sambil meminta maaf, walau aku tak tahu salahku apa. Sekarang, rumah terasa sangat sepi. Tidak ada lagi suara napas ibu di kamar. Tidak ada lagi rutinitas memandikan dan menyuapi. Yang tersisa, hanya aku dan ayah. Kadang aku melihat ayah duduk lama di teras, menatap sawah. Tapi beliau tetap kuat, dan aku belajar kuat darinya. Walaupun rasanya duniaku hilang, setidaknya aku masih punya ayah. Dan mungkin itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Pesanku, jangan pernah meremehkan orang yang merawat orang tua di rumah. Merawat bukan hanya soal tenaga, tapi soal hati, waktu, dan pengorbanan. Dan untuk saudara-saudara di luar sana, jangan mudah menyalahkan jika kamu tidak pernah benar-benar membantu. Karena yang terlihat diam, belum tentu tidak lelah. Jika kamu punya kisah, kami mendengar. Follow untuk cerita berikutnya.